Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuja Aulia dengan NPM 24063124004. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI semester 4, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis buku Bahasa Indonesia pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra. Analisis ini dilakukan terhadap buku Bahasa Indonesia SD atau MI kelas 1 dan kelas 3 dengan mengkaji beberapa aspek kebahasaan dan sastra seperti fonologi, semantik, pragmatik, wacana, serta sastra anak. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam buku ajar untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah dasar. Tujuannya adalah menganalisis penerapan konsep dasar bahasa Indonesia yang terdapat dalam buku ajar Bahasa Indonesia kelas 1 dan kelas 3. Konsep yang dianalisis meliputi fonologi, semantik, pragmatik, dan wacana. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah materi dalam buku sudah sesuai dengan teori linguistik dan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat mendukung perkembangan keterampilan berbahasa peserta didik. Selain itu, analisis ini juga mengkaji sastra anak, khususnya prosa anak. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cerita dalam buku dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan berbahasa sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan sikap saling menghargai yang sesuai dengan perkembangan peserta didik sekolah dasar. Pada slide ini, saya akan membahas analisis nomor 8, yaitu materi fonologi. Materi ini terdapat pada bab 3 halaman 63 dengan kegiatan membaca kata kuman melalui pengenalan huruf, fonem, dan suku kata. Pada screenshot di sebelah kanan terlihat bahwa peserta didik terlebih dahulu mengenali huruf K, U, M, A, dan juga N. Kemudian menggabungkannya menjadi suku kata kuman, hingga akhirnya dapat membaca kata kuman. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan ini termasuk kajian fonologi karena berfokus pada hubungan antara bunyi bahasa dengan lambang huruf. Menurut Khoir tahun 2015, fonologi mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Oleh karena itu, materi ini menjadi dasar penting dalam kemampuan membaca permulaan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu analisis nomor 11, yaitu semantik. Materi terdapat pada bab 3 halaman 76 sampai 77. Ketika peserta didik mengamati gambar pasar, kemudian membedakan makanan yang bersih dan makanan yang kotor. Pada bagian kanan slide telah saya beri tanda pada gambar dan pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami konsep bersih, kotor, sehat, dan tidak sehat. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak hanya menghafalkan kosakata, tetapi memahami makna kata berdasarkan konteks gambar. Hal ini sesuai dengan kajian semantik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Khoir tahun 2015, semantik membahas makna bahasa berdasarkan konteks penggunaan. Yang selanjutnya, analisis nomor 1, yaitu pragmatik. Materi ini terdapat pada aktivitas 3, menyimak pendapat teman, halaman 54 sampai 55. Pada screenshot terlihat dialog antara Diko dan Reno yang memiliki pendapat berbeda mengenai olahraga favorit. Meskipun berbeda pendapat, keduanya tetap memberikan alasan dengan sopan dan saling menghargai. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan ini menunjukkan penggunaan bahasa sesuai konteks komunikasi. Menurut Levinson tahun 1983, pragmatik mengkaji penggunaan bahasa berdasarkan situasi komunikasi. Oleh karena itu, materi ini melatih peserta didik untuk berkomunikasi secara santun, menghargai lawan bicara, serta menyampaikan pendapat dengan baik. Yang selanjutnya adalah analisis nomor 5, yaitu wacana. Materi terdapat pada aktivitas 6, mengingat cerita bersama teman, halaman 58. Pada bagian kanan slide terlihat teks berjudul Permainan Tradisional
yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan menuliskan kembali isi cerita. Bagian yang saya beri tanda menunjukkan bahwa peserta didik diminta mengingat isi bacaan, mendiskusikannya bersama teman, lalu menyusun kembali informasi secara runtut. Menurut Haliday, tahun 1978, wacana merupakan satuan bahasa yang memiliki kepaduan makna. Dengan demikian, kegiatan ini melatih peserta didik memahami hubungan antar kalimat, sehingga mampu menghasilkan teks yang runtut dan koheren. Analisis yang terakhir yaitu analisis nomor 23, membahas mengenai sastra anak, khususnya prosa anak. Materi ini berasal dari cerita pensil warna kesayangan pada halaman 57 sampai 58. Pada bagian yang saya beri tanda, terlihat konflik sederhana ketika Zara mengetahui pensilnya dipinjam tanpa izin. Namun, penyelesaian cerita menunjukkan sikap saling memaafkan dan bertanggung jawab. Setelah membaca cerita, peserta didik diminta mengingat kembali isi cerita, berdiskusi bersama teman, dan menuliskan hasil diskusi. Menurut Nurgiantoro, tahun 2018, sastra anak berfungsi mengembangkan imajinasi sekaligus menanamkan nilai moral. Oleh karena itu, cerita ini tidak hanya melatih kemampuan berbahasa, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, meminta izin, dan saling memaafkan melalui pengalaman tokoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis terhadap buku Bahasa Indonesia kelas 1 dan kelas 3, dapat disimpulkan bahwa buku ini telah memuat berbagai konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia yang diterapkan secara terpadu dalam proses pembelajaran. Dari aspek fonologi, peserta didik dikenalkan pada bunyi bahasa melalui huruf, fonem, dan suku kata sebagai dasar kemampuan membaca. Pada aspek semantik, peserta didik diajak memahami makna kata berdasarkan konteks gambar dan situasi sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dari aspek pragmatik, kegiatan dialog melatih peserta didik menggunakan bahasa secara santun, menghargai pendapat orang lain, serta berkomunikasi sesuai dengan konteks. Selanjutnya, pada aspek wacana, peserta didik dilatih memahami hubungan antar kalimat dan menyusun kembali isi bacaan secara runtut sehingga terbentuk teks yang utuh dan koheren. Sementara itu, pada aspek sastra anak, cerita yang disajikan tidak hanya mengembangkan kemampuan berbahasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, meminta izin, dan saling memaafkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa buku Bahasa Indonesia yang dianalisis telah sesuai dengan konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia, serta mampu mendukung pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Demikian pemaparan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.